Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobi Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Denny Siregar yang judul NU Muhammadiyah terimalah permintaan maaf Nadiem. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampurna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemdikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeser pun. Mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah. Saya lupa ya, ini bagus ya, tapi bagus dalam artian berarti perusahaan seperti Tanoto dan Sampurna sadar kalau mereka tuh punya tanggung jawab sosial sebagai perusahaan publik, corporate social responsibility, alias CSR ya, tanggung jawab sosial pada publik dalam hal bagaimana untuk program ini jalan gitu. Tapi yang masalahnya adalah program ini nggak tepat guys. Fokusnya sebenarnya pada anak didik, bukan kepada guru-gurunya. Jadi sekali lagi ini program nggak tepat ya. Jadi seharusnya programnya itu yang diubah gitu, bukan cuman hanya dana itu total dari atau Foundation dan Yayasan Sampurna, tapi juga harus menyentuh langsung kepada masalah yang sekarang ini kita hadapi, yaitu bagaimana tersambungnya anak didik kepada program pembelajaran guys, program pendidikan gitu. Selesai membangun infrastruktur besar-besaran, Jokowi gelisah. Dia melihat infrastruktur tanpa sumber daya manusia yang bisa menjalankan dan mengembangkannya akan seperti benda mati yang tidak berguna. Infrastruktur itu ibarat mobil, mau sebagus dan semahal apapun mobilnya, kalau cara menyetirnya seperti supir. Ya, apalagi mobilnya tuh hasil dari hutang gitu kan. Ini lebih bahaya lagi, sudahlah mobilnya hutang, ditambah lagi yang nyupirnya pun nggak bener gitu kan. Ya, mobilnya akan rusak dan hutang pun nggak lunas gitu kan. Jadi udahlah hutang, rusak lagi. Itu bahaya guys. Angkot, jelas mobilnya akan rusak. Karena itu, di periode kedua Jokowi fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Jauh lebih mudah membangun infrastruktur daripada membangun pola pikir manusia. Iya, karena sesuatu bisa pakai cara hutang. Kalau pola pikir manusia gimana pakai hutang, kan? Jadi itu memang dibutuhkan pembelajaran. Dan itu bukan, sekarang ini masalah kita besar adalah murid nggak bisa mengakses pendidikan. Bukan masalah petisi guru. Masalah petisi guru itu adalah persoalan lain ya, yang momennya tuh nggak sekarang kita pikirkan. Sekarang yang kita hadapi di lapangan itu adalah bagaimana murid-murid ini nggak sekolah, nggak bisa melakukan pendidikan, itu masalahnya. Ya, Anda mendidik guru tapi murid nggak dididik gitu. Padahal tugas guru mendidik murid. Jadi Anda sama kayak gini. Anda mendidik supir angkot untuk dia belajar naik mobil, tapi penumpangnya tidak dibangkut gitu. Itu bagaimana ceritanya? Gitu loh. Jadi yang benar adalah bagaimana supaya penumpang angkot bisa naik angkot, bisa sampai ke tujuan gitu. Nah, ini sama lagi dengan gimana ada murid bisa terdidik dengan guru yang ada sekarang sehingga mereka sampai ke tujuan, itu menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan membangun bangsa negeri ini gitu. Jadi angkotnya jalan dulu gitu. Jangan angkot ini udahlah angkot ini mangkrak sekarang nih. Murid-murid bisa sekolah kan, nggak bisa belajar. Ada banyak keterbatasan, ya kan? Angkotnya rusak ya sebenarnya. Angkotnya ini rusak sekarang nih. Karena angkotnya ini sekarang ya, itu fasilitas yang dikatakan Denny itu nggak make sense di dunia pendidikan. Kita fasilitas ini kan dari oke lah pemerintah menyediakan tower segala macamnya, internet, tapi anak-anaknya kan tidak disiapin itu. Anak muridnya tidak punya. Jadi gini, sama kayak angkotnya mungkin bagus, tapi muridnya nggak punya ongkos untuk naik angkot. Itu logikanya guys. Jadi murid ya, kasih analogi ya, bergampang dimengerti nih. Murid itu ibarat supir penumpang angkot. Mereka mau naik angkot yang bagus katanya, bersih. Oke, angkot bagus tapi dengan hutang ya, ya. Jadi semua penumpang kita dengan hutang, banyak dengan hutang gitu. Nah, ada supir namanya guru. Jadi guru itu ibarat supir. Nah, masalah sekarang adalah angkotnya nggak jalan. Angkotnya bagus tapi nggak jalan. Guru supirnya ada di situ gitu. Jadi bukan supirnya ini, bukan dia nggak jalankan angkot nih, nggak bisa jalankan angkot nih, bukan karena bukan karena angkotnya nggak bagus atau supirnya nggak pandai. Supirnya pandai gitu. Masalah adalah penumpangnya nggak bisa naik angkot karena nggak punya dana untuk naik angkot. Ongkos nggak punya mereka, hanya sebagian yang punya ongkos. Jadi sama lagi dengan murid tuh, gurunya ada
fasilitasnya ada ya, tower dan segala macam tadi dengan cara hutang itu, tapi muridnya nggak punya akses ke situ gitu guys, nggak punya akses ke angkot gitu, nggak punya akses ke pendidikan. Murid tuh nggak punya laptop, nggak punya HP, nggak punya kuota, belum lagi yang tinggal terpencil tuh nggak ada sinyal gitu, bahkan ada murid yang harus datang sekolah langsung jumpa dengan gurunya sendirian gitu kan. Jadi intinya adalah bahkan ada yang hutang lagi. Intinya adalah analogi seperti itu, ada penumpang yang mau naik angkot tapi nggak bisa karena nggak punya modal, nggak punya ongkos. Angkotnya bagus tuh, bagus, walaupun angkotnya dengan cara hutang belinya gitu kan, tapi angkot tuh mangkrak, supirnya pun mangkrak gitu. Nah, lalu yang dilakukan program POP malah bukannya memberikan murid tuh ongkos, kan ada ongkos kan, oke, ini kasih ongkos nih, sekolah ya, berangkat ya, angkotnya berangkat ya, supir kedelekan ya. Kalau supirnya ilmu kurang benar, ya nanti ada waktunya. Yang penting muridnya berangkat dulu gitu. Nanti kalau momennya sudah berangkat muridnya, baru bisa dibenahi kualitas supir angkotnya gitu. Karena kalau Anda benahi kualitas supir angkotnya, kalau muridnya nggak naik angkot, mereka nggak nyampe tujuan guys. Jadi logika seperti itu. Yang lebih penting adalah bagaimana supaya murid ini berangkat dulu. Kualitas supir ya itu tuh nanti dipikirkan. Ya, ketika murid sudah berangkat semua, murid sudah mendapatkan kesempatan untuk naik angkot, udah mendapatkan akses naik angkot gitu guys. Itu logika seperti itu sih, simple sekali yang harus kita mengerti semua, dan trigger pasti nggak nyampe logikanya ke sini gitu. Kalau Anda tahu, peringkat pendidikan kita itu memalukan sekali. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 dunia, pendidikan kita hanya ada di posisi ke-72 dari 77 negara. Bahkan dari sisi pendidikan, kita pun kalah jauh dari Malaysia dan Brunei, negara tetangga yang besar negaranya. Ini saya katakan ya, ini juga bukan cuma masalah dari kurikulumnya juga, tapi dari kedisiplinan pendidikan kita, dari akses informasi yang anak-anak kita terima. Anda tahu anak kita selama yang lain banyak yang kecil-kecil sudah narkoba, pacaran, udah rusak itu mentalnya, akhlaknya, mereka melawan guru, melawan orang tua, kurang ajar gitu guys ya kan. Anak-anak yang kecil-kecil sudah pandai menjawab orang tua, bolos dan segala macam kenakalan lainnya gitu. Dan ini tidak ada temukan di anak-anak luar ini, Jepang, yang Malaysia, Brunei. Mereka tuh dididik moral dari kecil, akhlak dari kecil gitu. Meskipun mungkin ada yang dengan Islam, ada juga dengan bukan Islam gitu. Tapi intinya adalah mereka dididik moral dan akhlak dari kecil. Itu yang penting. Mendidik moral dan akhlak sehingga murid-murid itu belajar dengan baik. Mereka punya kemauan untuk belajar. Kalau kita sekarang ya, anak-anak kita banyak yang main-main di sekolah guys. Ya, ada yang apalagi pengaruh warnet kan, ada yang bolos sekolah ke warnet dan segala macam, ya itu yang perlu dibenahi. Percuma punya sistem pendidikan sebagus apapun kalau anak muridnya bandel. Anak muridnya itu diberi kesempatan untuk bermaksiat, untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal tidak berguna, melakukan hal alay guys. Ya, belum lagi perkembangan TikTok dan segala macamnya itu gitu. Intinya adalah moral akhlak anak kita dibenerin, ya kan? Ya, jangan hanya menyalahkan kurikulumnya saja gitu. Gitu loh guys. Saya lihat bagaimana Jepang itu begitu disiplinnya ya. Saya dengan contoh baik Jepang itu ya. Mereka betul-betul sekolah dari pagi sampai sore guys. Itu jadi mereka nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal negatif di luar sana gitu. Ya kan? Mereka di sekolah itu dikasih makan gitu kan. Mereka memang betul-betul dipatikan pemerintah gitu. Pemerintah memberikan mereka subsidi gitu. Itu Jepang contoh bagus itu. Makanya mereka maju. Jadi anak-anak mereka nggak punya kesempatan untuk melakukan kenakalan remaja gitu, anak Jepang itu guys. Nah, kita harus contoh di situ. Kurikulum pendidikan itu menyusul kedua. Yang penting itu adalah bagaimana membina moral, akhlak, mental anak-anak kita. Itu paling penting karena itulah modal mereka untuk belajar. Kemauan mereka untuk belajar terus harus ada. Kemauan mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna terus ada. Kalau mereka terus berkecimpung dengan dunia alay, hal yang tidak berguna, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik? Bagaimana mereka bisa menyerap pelajaran dengan baik gitu. Itu logikanya seperti itu guys ya. Saja jauh lebih kecil dari kita. Apa penyebabnya? Menurut lembaga survei dunia, bisa anak-anak Brunei, ya kan videonya kan. Brunei itu bagaimana mereka dididik Islam dari dini gitu. Sehingga mereka tuh di sekolah tuh santun, ya kan, mereka memakai kopiah, ada pakaiannya seperti itu. Mereka tentu tidak mengenal mungkin mereka tidak seperti kita yang banyak yang alay, narkoba, TikTok segala macamnya guys ya. Jadi intinya adalah konsep moral itu penting dulu tanamkan, moral, akhlak, etika, mental, baru Anda pikirkan kurikulum. Kalau Anda jadi ibaratnya moral, akhlak, etika, moral, mental itu adalah semacam bibit yang bagus itu. Dengan bibit bagus nanti Anda harapkan bertumbuh. Nah, bibit yang bagus itu nanti baru Anda pupuk,
Anda kasih apalagi Anda kasih ada siram dan segala macamnya, sehingga dia akan tumbuh dengan bagus. Nah, kalau bibitnya sudah jelek, ada siram bagaimanapun, ada pupuk bagaimanapun, hasilnya tidak akan bagus, guys. Jadi bibit itu adalah ibarat analoginya adalah mental, moral, akhlak, etika, guys. Itulah menyebabkan dia akan menjadi orang-orang yang berhasil ke depannya. Karena dia punya basic fondasi, ya bibit yang bagus untuk berkembang. Baru Anda kasih pupuk dan pengairan yang baik. Jadi pengairan pupuk itu berikutnya. Yang paling penting adalah bibitnya dulu, guys. Sistem pendidikan kita masih menganut sistem feodalistik, di mana guru lebih banyak bicara dan siswa hanya menjadi pendengar saja. Secara psikologis, siswa jadi rendah diri ketika terjun ke dunia kerja, dan akhirnya mereka cenderung menjadi pekerja kasar, bukan pembuat kebijakan. Ini masalah sudah puluhan tahun lamanya dan tidak pernah diubah oleh menteri-menteri pendidikan meski sudah berganti-ganti kebijakan. Jokowi akhirnya mengambil... Nah, gini, masalahnya itu bukan pada guru yang banyak bicara, tapi masalahnya ada saya temukan, saya sekolah dulu, guys. Guru tuh ada malas, kita akui ada guru yang malas. Mereka tuh datang ke kelas, lalu mereka sampaikan, ibu ada urusan nih, ya, ibu ada urusan keluar. Siapa yang murid yang mau nyata depan kelas, ya, cuci tangan. Lalu ada murid yang menunjuk depan cuci tangan dan guru kan mengatakan, ini ibu kamu catat ya, ibu tinggal dulu ya. Itu yang nggak boleh, guys. Guru meninggalkan kelas, apalagi ya lebih guru mementingkan urusannya daripada murid-muridnya, itu yang menjadi masalah. Tapi kalau guru menekan di kelas itu ada masalah, karena posisinya memang murid yang nggak tahu, guru tahu, dan murid itu kan boleh bertanya gitu. Jadi bukan berarti intinya adalah interaksi itu dilakukan tanpa mengurangi guru menyampaikan di depan gitu, karena posisinya adalah guru yang lebih tahu. Dan ketika guru tuh digagumi oleh murid-muridnya dengan berbicara di depan, guru dikagumi, guru disegani, sehingga guru itu akan masuk materinya kepada murid-muridnya. Nah, nanti di akhir sesi boleh muridnya bertanya. Itu cara belajar yang benar gitu. Bukannya bukannya menyalahkan sistem yang seperti itu. Yang satu yang seperti saya katakan tadi, ada guru ya datang ke kelas tuh hanya menyampaikan, kalian catat ini ya, ibu keluar dulu ada urusan ini. Saya nggak betul dulu, guys, itu kenapa pengalaman saya alami sendiri kan. Ibu keluar ada urusan nih, ini siapa mau catat, tolong catat ya, ibu tinggal dulu, itu masalah. Atau si guru udah masuk jam pelajaran dia nggak datang, akhirnya murid di kelas tuh ribut, guys, buat ulah sendiri. Itu yang hindar. Jadi guru tuh harus disiplin. Ketika guru disiplin, murid disiplin gitu. Jadi saya bisa contoh ya, saya tuh di TK tuh, guys, saya selalu dengan gurunya luar biasa disiplin. Saya perhatikan betul tuh guru-guru di TK anak saya belajar itu, wah keren banget. Kalau di SD saya nggak pernah perhatikan, karena memang akses ke sana tuh agak susah, karena ruang kelasnya tuh agak ke dalam gitu. Dan kita pun sebagai orang tua tuh aneh kalau kita tuh ngintip ke kelas itu kan, karena posisinya memang nggak seperti TK. TK kan kita bisa ngintip dari luar, karena posisinya memang di dekat ya bisa lah diakses gitu. Jadi intinya adalah TK tuh soalnya saya didik agama yang baik gitu kan, keren, TK-nya keren gitu. Saya perhatikan memang guru-gurunya memang aktif gitu, gurunya nggak pemalas, gurunya itu saya apresiasi guru-guru TK anak saya, itu keren banget ya. Itulah pendidikan itu harus diajarkan, guru-gurunya aktif, tidak pemalas, disiplin, sehingga ada berwibawa, ceria, sehingga itu artinya berarti kan gurunya punya bibit yang bagus, gurunya punya bibit mental, moral, akhlak, etika, disiplinnya bagus, sehingga itu kan menular pada muridnya. Sehingga dengan kedisiplinan dan ke mental, moral, etika, akhlak murid dan guru itu akan menciptakan iklim pendidikan yang lebih baik, sehingga muridnya akan semangat belajar dan materi itu akan gampang masuk, guys. Barulah materi menyusul berikutnya gitu. Tapi kalau percuma kalau materi Anda bagus, kalau muridnya Anda tidak kasih contoh disiplin, etika, moral, akhlak, muridnya akan menjadi anak-anak alay yang mereka maupun dikasih materi sebagai apapun mereka tidak akan mau terima, karena mereka lebih penting main TikTok, main warnet gitu. Bukan salah-salahkan main itu, enggak, tapi kalau mereka sampai lupa waktu, sehingga mereka lupakan pelajarannya. Boleh main TikTok, boleh main game, boleh, saya juga main game, tapi nggak boleh berlebihan. Ingat waktu belajar gitu. Jadi intinya adalah bibit dulu yang dibenerin, baru nanti pemupukan dan segala macamnya. Jadi sebagus apapun bibit pemupukannya, kalau bibitnya jelek ya saya jika jelek, guys. Langkah ekstrim dengan membujuk Nadiem Makarim, founder Gojek, untuk menjadi Menteri Pendidikan. Langkah Jokowi ini seperti biasa diprotes banyak orang karena mereka ragu, bisakah Nadiem
yang baru berusia 36 tahun itu Ya faktanya kan Nadiem kan nggak punya konsep tentang ini, maka dia sampai bikin konsep nggak nyambung. Memang konsepnya bagus, saya kok konsep bagus, tapi momen nggak tepat gitu guys, nggak nyambung dengan kondisi sekarang ini. Saya kasih analogi yang tadi, Opet tuh nggak jalan, supirnya ada, Opetnya bagus walaupun dengan cara hutang, tapi nggak jalan. Karena muridnya, masalahnya adalah karena murid nggak punya ongkos. Bukan masalahnya pada guru yang nggak bisa nyupir. Guru bisa nyupir, karena nggak mungkin anda jadi guru tanpa anda punya kompetisi jadi guru. Cuma kompetisi anda kan bisa ditingkatkan. Jadi supir itu bisa lebih berskill lagi. Tapi minimal guru itu kan tentu bisa bawa mobil toh. Guru itu bisa mengajar, itulah dia jadi guru, itulah dia dipilih jadi guru. Jadi intinya adalah masalahnya terletak pada murid nggak punya ongkos, neopet, bukan pada guru yang kurang kompetisinya guys. lembaga sebesar dunia pendidikan, apalagi Nadiem adalah praktisi, bukan berbasis pengajar. Banyak ejekan yang terlontar ketika Nadiem akhirnya mau menerima pinangan Jokowi dan membaktikan dirinya sebagai menteri. Meski dia harus meninggalkan perusahaannya yang sekarang nilainya hampir mencapai 150 triliun rupiah. Dan yang namanya Jokowi, presiden keras kepala ini semakin diremehkan semakin jadi. Buat Jokowi, tidak akan ada perubahan kalau kita terus memandang dari sudut yang sama selama puluhan tahun lamanya. Gini guys, dia bukan masalah perbedaan apa nggak perbedaan, tapi kalau konsepnya bagus teruskan, perbaiki mana yang kurang, bukan dengan ubah total juga gitu. Jadi jangan mengatakan menjudge konsep lama itu salah lalu ganti konsep baru, nggak seperti itu logika guys ya. Kita ambil yang buruk, kita ambil yang baik, buang yang buruk gitu seharusnya. Jadi bukan masalah, ini bukan masalah berbeda, tapi masalahnya adalah Anda mengerti apa masalah yang terjadi. Kalau itu memang salah total, Anda ubah. Kalau itu nggak salah, Anda ambil baiknya, buang buruknya. Jadi bukan masalah berbeda apa nggak berbeda gitu. Jadi logika seperti itu. Kalau pengen berbeda, harus mulai melihat dari sudut yang berbeda pula. Dan Nadiem adalah sudut yang berbeda dalam melihat bagaimana kelak dunia pendidikan kita ke depan. Ya sekarang aja begini, gimana mau nengok ke depan? Sekarang banyak adik yang nggak dapat akses pendidikan kan, gimana mau nengok ke depan gitu kan? Di masa depan tuh dilihat dari sekarang guys. Kalau sekarang aja kita begini, bagaimana Anda bisa menang ke depan? Ibarat gini loh, kita sekarang menghadapi masalah kita itu. Ada anak-anak yang mau naik angkotnya bagus tapi dengan hutang, supirnya ada tapi mereka nggak bisa berangkat. Gimana bisa ke depannya mereka berangkat? Bisa jalan kalau angkotnya mereka yang punya ongkos gitu. Itu yang sebenarnya dibenerin tapi malah lari ke supirnya. Ini gak nyambung guys. Bukan sekarang momen itu, tapi nanti ketika sudah selesai kita masalah ini baru kita ke sana. Jadi ini stepnya harus dijalankan dengan benar dulu. Jadi nggak langsung ke sana gitu. Ada tangga-tangga yang harus dicapai. Momen ini lakukan. Ini saat ini lakukan gitu. Ada konsep matang. Dan Pak Nadiem kan mau belajar dari NU Muhammadiyah dan PGRI, ini salah guys. Menurut saya dia sebenarnya tidak belajar, tapi dia sebenarnya punya konsep dan dia tinggal mengkonsultasikan gitu. Bukan belajar lagi dari nol gitu. Baru saja menjadi menteri, Nadiem sudah melakukan banyak gebrakan. Beberapa di antaranya adalah menghapuskan ujian negara dan membebaskan pengelolaan dana BOS langsung ke kepala sekolah, tidak lagi lewat pemerintah daerah. Gebrakan Nadiem membuat banyak pihak yang selama ini nyaman dengan situasi yang gitu-gitu aja jadi tersentak kaget. Mereka tidak siap berubah. Bahkan gara-gara perubahan pengelolaan dana BOS itu, 64 kepala sekolah di Riau mundur serentak. Hebat. Ini mereka takut ya, karena tanggung jawab itu kepada mereka. Mereka nggak siap, karena mereka takut kalau nanti ada apa-apa mereka yang dipenjara gitu. Karena kita tahu sekarang banyak sekali yang kejadian yang tidak mengenakan, dituduh macam-macam ya, nggak salah dikatakan salah gitu. Jadi mereka takut menerima tanggung jawab itu, sehingga mereka akan lebih aman kalau itu dana itu tanggung jawabnya pada pemerintah daerah, sehingga kalau ada apa-apa pemerintah daerah serahkan gitu. Jadi ini masalahnya adalah karena hukum Indonesia nggak jelas guys, itu masalahnya. Kalau hukum jelas nggak seperti ini gitu, ya kan? Itu dia seperti itu. Kenapa mereka nggak berani ambil tanggung jawab itu? Karena mereka menilai hukum Indonesia ini masih nggak jelas, masih abu-abu, sehingga mereka rawan untuk mereka terkena kasus. Mereka terus cari aman, jadi mereka nggak siap. Makanya intinya perbaiki dulu hukumnya, sehingga mereka akan mengambil tanggung jawab itu guys. Nadiem ini seperti Jokowi di masa awal pemerintahannya. Musuhnya jadi banyak sekali karena dia melakukan perombakan besar-besaran di sana sini. Mulai dari kecoa sampai dinosaurus,
keluar semua dari sarangnya dan mulai melakukan aksi menentang banyak kebijakan Nadiem karena dinilai tidak bermanfaat untuk mereka. Bukan juga nggak bermanfaat bagi mereka, tidak bermanfaat bagi anak didik guys. Anak didik kita bagaimana sekarang nih? Banyak yang tidak bisa belajar kan. Itu masalah di situ. Jadi mereka di sini bukan kelompok orang, tapi rakyat Indonesia, anak didik, anak pelajar kita guys. Itu masalah di situ. Jadi mereka di sini adalah rakyat Indonesia, seluruh pelajar di Indonesia guys. Jadi mereka di sini bukan sekelompok orang ya. Tetapi Nadiem terus jalan ke depan karena dia punya tugas berat. Bukan untuk melayani orang-orang dengan pola pikir lama, tetapi bagaimana membawa dunia pendidikan ini semakin bagus ke depannya. Dan salah satu lembaga yang selalu mengkritik kebijakan baru Nadiem adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sejak awal, PGRI seperti tidak suka Nadiem menjadi menteri. Karena PGRI kan stakeholder besar di pendidikan gitu. Jadi soalnya didengarkanlah sumbangsi sarannya gitu. Masa sih PGRI nggak didengar? Karena mereka lah guru-gurunya gitu. Makanya adalah gini, kalau Anda tuh mau memasukkan menteri, harus konsultasi dulu dengan PGRI, dengarkan masukan mereka. Jangan ambil keputusan yang satu pihak saja, tanpa mendengarkan stakeholder terbesar itu PGRI guys. Ini namanya Anda berarti tidak mendengarkan masukan namanya. Gitu kan, itu logis itu gitu. Kalau saya di presiden, saya akan mendengarkan pendapat dari PGRI tentunya. Kalau bisa mereka menolak, kenapa alasan menolak gitu. Yuk kita diskusikan sama-sama, bukan dengan meloloskan itu saja tanpa ada diskusi dan konsultasi dengan PGRI guys. Sehingga apapun kebijakannya salah terus di mata PGRI. Jadi kalau di tataran nasional ada komunitas salawi atau semua salah Jokowi, kalau PGRI menerapkan konsep salah diem atau salahkan. Karena gini, Nadiem adalah Menteri Pendidikan, jadi dia yang ngatur semuanya. Ya salah dia tentu. Nggak mungkin salahnya Abdul Rizik, nggak mungkin salahnya PI, yang seperti orang-orang ini ya. Dia sedikit-dikit kemarin tuh ada pembakaran bendera Abdul Rizik siap. Masalah negara kita kan korupsi, apalagi ekonomi yang melorot, pendidikan. Kok salah jadi bakar foto Rizik nggak nyambung. Jadi ini berarti namanya salah Rik nanti ya. Ada salah Abdul Rizik gitu kan. Jadi ini yang salah. Salah negeri ini pemerintahnya bukan Abdul Rizik, tapi presiden dan menterinya disalahkan ke buruknya negeri ini adalah Abdul Rizik kan nyambung. Ini baru nyambung. Tapi kalau ini nyambung, karena menteri yang bertanggung jawab, karena dia lah yang memimpin, sama kayak presiden memimpin negeri ini, ya dia bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada misalnya menyalahkan menteri atau presiden itu wajar, karena mereka lah yang menjalankan roda pemerintahan, bukan Abdul Rizik atau FPI. Kalau menyalahkan FPI jelas yang nyambung, atau Abdul Rizik jelas yang nyambung, karena mereka tidak stakeholder, mereka tidak menjalankan negeri ini. Mereka hanya rakyat yang mengkritik dan memberikan aspirasi pada penguasa guys. Pada Nadiem. Program terbaru Nadiem Makarim yang dikenal dengan panggilan Mas Menteri ini adalah program organisasi penggerak atau yang dikenal dengan nama POP. Tujuan dari POP ini adalah untuk mencari model pendidikan yang terbaik untuk Indonesia sekaligus menggerakkannya. Ya, berarti kan beliau nggak punya konsep, karena beliau masih mencari. Itu masalah di situ guys. Kalau beliau punya konsep, beliau tidak akan mencari. Beliau hanya akan konsultasi. Ini saya punya konsep loh. Apa yang harus dibenerin gitu. Bukan mencari guys. Berarti beliau nggak punya konsep di sini. Ini yang kita sayangkan. Jadi menteri tapi nggak punya konsep. Masih harus mencari lagi. Dan itu butuh bantuan organisasi gitu guys. Nadiem ingin melibatkan banyak organisasi masyarakat yang selama ini berjuang sendiri-sendiri. Soalnya gini, kalau dia punya konsep kan enak. Saya punya konsep nih, tolong loh kalian jalankan ini, tolong bantu saya, NU Muhammadiyah, PGRI, tolong jalankan ini, gitu seharusnya. Ada konsep udah ada, tinggal dilaksanakan oleh para institusi tadi, atau kalau ada kurangan ditambal, bukan dengan mencari guys. Ini bukti beliau tidak punya konsep, tidak punya kematangan dalam menjadi menteri. Beliau masih mencari, karena menteri itu sebenarnya sudah siap tempur gitu. Ketika ada masalah pun siap tempur, bukan mencari-cari lagi guys solusi gitu. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menjadi satu ikatan bersama. Mungkin Nadiem teringat pelajaran waktu kecil dulu. Kalau lidi jika dijadikan satu bisa menjadi sapu. Dan tujuan program ini bagus sebenarnya. Tapi mungkin kekurangannya adalah Nadiem tidak banyak melakukan komunikasi, terutama kepada organisasi masyarakat yang... Ya, tapi sapu itu digunakan bukan untuk nyapu. Misalnya gini, air kotor itu misalnya yang tadi itu kan. Kotor itu misalnya, yang paling kotor misalnya halaman depan. Halaman belakang itu masih bersih. Ya, kotor dikit teman. Tapi sapu itu digunakan untuk menyapu lahan belakang yang nggak begitu kotor. Sementara lahan betul yang betul-betul hancur gitu nggak dibersihkan duluan gitu.
Itu yang salah di situ guys. Jadi sapu lidi itu digunakan untuk yang kurang tepat. Momennya nggak tepat gitu. Momen sekarang ini adalah menyapu lahan depan yang lebih banyak sampah gitu. Dibanding lahan belakang yang juga cukup bersih, hanya tinggal sedikit-sedikit nyapu aja guys. Sudah lama ada seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang terjadi adalah NU dan Muhammadiyah mundur dari program POP itu meski sudah ditetapkan untuk menerima dana 20 miliar rupiah. Saya juga tidak tahu alasan sebenarnya, tetapi banyak media yang mengatakan mundurnya NU dan Muhammadiyah sebagai aksi protes karena dianggap seleksinya tidak transparan, sehingga memenangkan dua lembaga seperti Putra Sampurna Foundation dan Tanoto Saya Foundation. sampaikan di video Armando ya. Ini kan perusahaan besar ya. Perusahaan yang sebenarnya punya CSR, Corporate Social Responsibility alias tanggung jawab sosial. Mereka tuh soalnya nggak perlu dana APBN, mereka soalnya mendanai pakai dana mereka sendiri. Itulah tanggung jawab sosial mereka, karena mereka tentu punya dana CSR. Nah, itu yang bentuk protes itu. Kenapa sih yang ini juga didanai? Padahal mereka tuh punya tanggung jawab itu gitu. Yang mereka tentu ngambil untung dari rakyat dan dia harus kembalikan dalam bentuk CSR pada rakyat lagi guys. Yang juga mendapat dana seperti mereka. PGRI juga ikut-ikutan mundur. Kalau ini sih sudah saya duga, karena kalau dilihat dari track record mereka pasti mendukung apapun yang menentang Nadiem. Enggak juga, mereka berpikir rasional. Sekarang mereka tahu ini program nggak tepat sasaran gitu kan, dan tepat waktu, dan membuktikan kalau Pak Nadiem nggak punya konsep gitu. Jadi ini bukan masalah ikut-ikutan juga, tapi mereka lakukan ini logis dan masuk akal guys. Nadiem yang sejak remaja banyak di luar negeri mungkin lupa kultur budaya kita yang masih menganut konsep unggah-ungguh dalam melakukan sesuatu. Dia lupa menuakan NU dan Muhammadiyah karena terbiasa di luar negeri dalam mengambil keputusan. Kalau kayak begini, saya harus angkat kopi untuk Jokowi yang bisa berlaku tegas ke satu sisi tapi tetap hormat kepada hierarki. Akhirnya sebelum polemik panjang, Nadiem Makarim pun meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Sebuah kebesaran jiwa yang luar biasa dari seorang Nadiem Makarim dalam posisinya sebagai menteri dan punya kekayaan lebih dari 1 triliun rupiah itu. Nadiem pun meminta Putra Sampurna dan Tanoto Foundation untuk tidak menerima dana dari Kementerian Pendidikan, tetapi tetap meminta mereka untuk ikut serta dalam program ini dengan dana mereka sendiri. Dan dua lembaga itu setuju karena tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi tetapi demi masa depan bangsa ini. Seharusnya NU dan Muhammadiyah sebagai orang tua bisa menerima permintaan maaf Nadiem Makarim dan duduk bersama membangun sistem yang benar supaya kualitas pendidikan kita. Sebenarnya gini guys, Pak Nadiem itu bukan lagi mencari solusi, tapi beliau sudah punya konsep seharusnya gitu. Masa sih beliau jadi menterinya tapi minta konsep pada NU Muhammadiyah? Ini kan aneh bagi saya guys. Berarti beliau nggak punya konsep matang, nggak siap untuk jadi menteri gitu. Soalnya beliau tuh cukup punya datang bawa konsep, NU Muhammadiyah gimana nih, PGRI saya punya konsep nih, apa kekurangannya, ayo kita bahas bersama gitu. Dia menawarkan konsep gitu, bukan mencari konsep lagi gitu, bukan mencari-cari konsep. Ini jelas ya, ini yang saya sayangkan guys, sekelas menteri kok masih nyari konsep gitu, apa dia nggak punya konsep sendiri gitu kan. Lebih bagus ke depannya. Niatnya Nadiem bagus, tapi mungkin ada hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan. Iya, bukan cuman perbaikannya, pelaksanaan yang diperbaiki, tapi momennya juga harus dimundurkan. Ini bukan masalah yang tepat. Saya katakan tadi masalah besar adalah murid nggak punya ongkos naik angkot, bukan masalahnya pada gurunya yang nyupir itu. Gurunya bisa nyupir, karena nggak mungkin guru tuh jadi guru tanpa punya kompetensi. Tapi kan memang harus tingkatkan, tapi momennya nggak tepat. Karena sekarang anak itu nggak bisa berangkat guys. Jadi benar itu masalah, anak itu bisa berangkat, baru gurunya dibenerin gitu. Anggap saja ini bagian daripada perjuangan, karena penjajahan terbesar dari suatu bangsa adalah kebodohan. Jalan terus, Mas Menteri. Anda dipercaya Jokowi untuk merevolusi dunia pendidikan kita. Dan persis apa yang pernah dialami Jokowi dulu, Anda akan menerima penentangan di mana-mana. Jangan dilawan, tetapi komunikasikan. Karena banyak terjadi kesalahpahaman bukan karena jeleknya apa yang dilakukan, tetapi mungkin karena buruk. Bukan, ini memang jelek ya. Kita lihat yang dilakukan itu, presiden pun jelek. Anda lihat banyak hasilnya sekarang. Kita kan bicara hasil. Apa yang dilakukan itu tidak akan menipu hasil. Ekonomi kita buruk, hukum kita buruk, indeks demokrasi kita buruk gitu kan. Rakyat kita banyak menganggur dan segala macamnya gitu. Jadi intinya adalah
nggak bagus guys, nggak ada bagusnya gitu. Ini bukan masalah cara penyampaian juga, cara penyampaiannya bagus ya, beliau minta maaf, lalu yang juga presiden juga mengatakan hal-hal yang menaikkan citranya, tapi itu nggak cukup. Aksinya mana? Rakyat kita banyak pelajar yang nggak bisa mengakses pendidikan sekarang, kita banyak yang mengangguran, ekonomi kita anjlok gitu. Ini bukan masalah penyampaian sebenarnya, tapi masalah eksekusi, hasil itu sangat jeblok guys ya. Karena usaha nggak akan menipu hasil, berarti usahanya salah gitu, jalannya salah, makanya hasilnya buruk seperti ini gitu. Ya, cara penyampaian. Saya titip pendidikan anak-anak saya agar kelak minimal bisa seperti Anda menjadi orang yang berguna. Seruput dulu kopinya. Markidim, mari kita dorong Nadim. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.